وأشرى به ربي من الحجر ليلتان إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan jamaah Al-Barkah yang penuh berkah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih menjaga kesehatan dan keselamatan kita di era pandemi Covid-19, dan kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keselamatan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan segenap pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Al-Barkah yang penuh berkah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memperingati peristiwa besar dan peristiwa yang bersejarah, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berjarak sekitar 300.000 km. Bapak dan Ibu, para jamaah, kalau membandingkan berapa jaraknya 300.000 km itu, kalau kita dari Jakarta ke Surabaya itu cuma 800 kilo. Maka kalau kita bandingkan dengan 300.000 itu adalah sekitar 375 kali. Betapa perjalanan panjang tetapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, karena Allah memberikan keistimewaan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, diberikan kendaraan buraq. Buraq itu bahasa Arab, kalau al-barqu itu adalah kilat. Maka secepat kilat baginda Rasul Muhammad SAW untuk melaksanakan perjalanan itu. Yang kedua, Mi'raj. Mi'raj adalah naiknya baginda Rasul Muhammad SAW dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Maka Isra Mi'raj adalah perjalanan malam hari baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan naiknya baginda Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 hal yang kita ambil hikmah. Yang pertama, baginda Rasul Muhammad SAW, Rasul yang diutus kepada kita bersama sebagai umatnya, baginda Rasul Muhammad SAW adalah diistimewakan dibanding dengan para nabi dan rasul-rasul yang lain. Karena apa, hadirin? Karena baginda Rasul Muhammad SAW begitu nyampe ke Baitul Maqdis, maka malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar baginda Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan ketika Rasulullah akan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian diceritakan di dalam sebuah hadis Isra dan Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, memerintahkan kepada Nabi yang pernah diutus sebelum baginda Rasul Muhammad SAW dan para malaikat untuk ikut serta makmum di belakang baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali masih ingat kalau pagi hari kita mendengar ucapan tarhim
Itu di sana ada salah satu ungkapan, wa taqaddamta bis salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasul Muhammad SAW itu diminta oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk maju menjadi imam. Fa shalla, maka ikut sholat kullu man fis sama, para penghuni langit, para malaikat, para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian makmum bersama baginda Rasulullah SAW, wa antal imam, dan imamnya adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika sudah selesai, kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah kamu tahu siapa yang makmum di belakangmu? Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak tahu wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan, mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul yang diutus oleh Allah sebelummu. Kemudian mereka itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas diperkenankannya makmum di belakang baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, karena para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sebelum baginda Rasul Muhammad SAW makmum dipimpin oleh baginda Rasul Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad ketika itu dijulukilah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan tuannya para rasul. Sedikit pertanyaan bagi kita bersama, kok sudah dilaksanakan sholat oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sementara kesan masyarakat selama ini bahwa kewajiban sholat adalah diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW dan umatnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin, sebelum Isra dan Mi'raj, baginda Rasul Muhammad SAW sudah diperintahkan melaksanakan sholat, tapi baru dua, yaitu pada pagi hari yang sekarang adalah waktu subuh, dan malam hari yang sekarang adalah waktu isya. Dan sudah ada masjid. Ternyata di dalam surat Al-Isra itu disebutkan ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sudah ada perintah salat, Nabi sudah melaksanakan sholat, dan sudah ada masjid. Bahkan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah ada masjid, ya. Hanya perintah sholat 5 waktu, yang tadinya 50 waktu, itu adalah diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul dan umatnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang kedua, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 1 tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang baginda Rasul Muhammad SAW. Pada ayat itu disebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu adalah misi yang Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung baginda Rasul Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul untuk berdakwah, menyampaikan surga, menyampaikan neraka, menyampaikan kematian, menyampaikan bagaimana bahagianya di surga, menyampaikan bagaimana keadaan yang ada di neraka, maka baginda Rasul sebelum menyampaikan sejelas-jelasnya itu, Allah ingin memperlihatkan, linuriyahu min ayatina. Maka baginda Rasul Muhammad SAW menjadi jelas. Karena apa? Karena menyampaikan wahyu, kemudian sudah diperlihatkan bagaimana keadaan wahyu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan kalau ada perintah Allah yang kurang jelas diterima oleh umat manusia, Rasulullah diberikan kewenangan untuk menjelaskan. Maka Al-Quran mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tidak semau dia sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kalau berbicara menjelaskan tentang Al-Quran bukan atas kemauan sendiri, adalah in huwa,
kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara jemaah haji al-barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diperlihatkan di keadaan di dalam neraka. Di antaranya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya menceritakan sedikit saja. Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail dibawa ke neraka. Diperlihatkan di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW seseorang atau sekelompok orang yang membentur-benturkan kepalanya ke batu, dan setiap dibenturkan ke batu kemudian rusak, pecah, kemudian ngada, kemudian kembali seperti semula dan kemudian dibenturkan lagi. Rasulullah nggak tega, hadirin, dan Rasulullah bertanya, man haulai ya Jibril, siapa kelompok itu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, haulai min ummatika, itu Muhammad adalah bagian dari umatmu. Tatasaqalu ru'usahum 'anis salatil maktubah. Mereka kelompok yang kemudian membentur-benturkan kepala, kemudian kembali, kemudian dibenturkan lagi, mereka adalah sebagian dari umatmu. Tatasaqalu ru'usahum, yang mereka berat mengangkat kepala mereka 'anis salatil maktubah, ketika melaksanakan salat fardu. Kita bertanya kepada diri kita, hadirin makan Allah, bahwa melaksanakan salat adalah perintah Allah. Jangan kemudian sesekali kita menjadikan beban. Karena orang yang melaksanakan salat tetapi berat, tidak ikhlas, maka keadaannya di akhirat diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tatasaqalu ru'usahum 'anis salatil maktubah, mereka yang berat melaksanakan salat fardunya, mereka itu nanti akan menyiksa kepada diri mereka sendiri. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan ada seorang tua renta, mereka yang sudah membawa beban yang sangat berat, tetapi dikasih beban lagi mau, sehingga mereka itu susah untuk berjalannya. Nabi Muhammad SAW kemudian gak tega dan bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, siapa itu malaikat Jibril? Kenapa dengan bersusah payah mereka itu mengangkat beban yang sudah tidak kuat tetapi masih sanggup lagi? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, itu juga bagian dari umatmu nanti, yang mereka sudah diberikan amanah yang berat, yang tidak mampu untuk melaksanakan, tetapi maunya kemudian mendapatkan jabatan lagi, merangkap, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan amanah itu. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Silahkanlah kita bekerja, silahkanlah kita menjabat, silahkankah kita mendapatkan amanah, sesuaikan dengan beban. Mampu nggak kita melaksanakan amanah itu? Karena kalau amanah kita tidak mampu melaksanakan, itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, adil amanata wal khiyanata fajtanib. Laksanakan amanah itu. Kalau tidak mampu melaksanakan dan kita tidak bertanggung jawab, namanya kita menjadi pengkhianat. Yang berikutnya, baginda Rasul Muhammad SAW diperlihatkan kepada surga, hadirin. Ketika ditanya seperti apa surga, Nabi Muhammad tidak mampu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kenapa baginda Rasul tidak mampu menjelaskan? Karena Rasulullah mengatakan, mala ainun ra'at. Saya tidak mampu menjelaskan karena tidak ada padanannya di dunia. Belum pernah ada manusia melihat tempat yang seindah, senyaman, dan selengkap itu. Wala udhunun sami'at, bahkan telinga umat manusia itu belum pernah mendengar ada sebuah cerita. Cerita saja belum pernah didengar oleh umat manusia, ada keadaan yang seindah, senyaman, dan selengkap itu. Bahkan Nabi mengatakan, wala khotara ala qalbil basar. Bahkan hati umat manusia belum pernah ada yang membayangkan ada tempat yang seindah, senyaman, dan selengkap itu. Sahabat bertanya, emang ada apa baginda Rasul sehingga engkau tidak mampu menceritakan? Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan, kullu ma yashtahihil anfus. Apa yang ada di sorga itu, apa yang kamu inginkan ada di dalam sorga. Itu gambaran orang-orang yang di dalam sorganya Allah nanti akan menikmati sebuah nikmat yang tidak terbatas, nanti akan menghuni sebuah hunian nyaman yang belum pernah dihuni oleh siapapun.
Begitu baginda Rasul Muhammad SAW diperlihatkan di surga, bagaimana diperlihatkan ke neraka untuk apa? Agar Rasul bisa menjelaskan sejelas-jelasnya ketika mengajarkan kepada umat manusia. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita tahu bahwa baginda Rasul Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah mendapatkan mandat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini hal yang sangat istimewa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 rukun Islam, satu yang istimewa yang luar biasa yaitu sholat. Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil baginda Rasul Muhammad SAW untuk diberikan kewajiban melaksanakan sholat, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan rukun Islam yang lain. Langsung Allah itu berkomunikasi dengan baginda Rasul Muhammad SAW yang awalnya diberikan kewajiban 50 waktu sholat, kemudian ketemu dengan Nabi Musa, bolak-balik usul, karena Nabi Musa sudah pengalaman umatmu Muhammad tidak akan mungkin kuat melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Saya kira kita bisa merasakan, hadirin yang bukan Allah, sebuah hikmah yang luar biasa, yang mestinya yang tadinya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu, kalau kita hitung satu hari satu malam 24 jam, maka setiap 1 jam 2 kali sholat. Pasti kita tidak akan mampu. Kapan kita istirahat, kapan kita bekerja, sholat terus. Begitu Nabi Musa alaihissalam dengan pengalamannya kepada Bani Israel, maka diminta kepada Nabi Muhammad, usul Muhammad kepada Allah, karena umatmu tidak akan mampu. Maka akhirnya atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kita bersama umat Islam diwajibkan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi 5 waktu itu pahalanya adalah kali 10, maka sama dengan 50. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah merupakan media komunikasi kita umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat harus khusyuk, sholat harus diniatkan dengan baik, karena sholat itu adalah sedang menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meningkat derajatnya dari muslim kepada muhsin, maka di sana dikatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian umat Islam sedang salat menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkan di dalam hati kita bersama ka'annaka tarahu, seakan-akan kita itu sedang menghadap dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, andai pun kita pasti tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, yakini di dalam hati kita fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kamu, sedang memperhatikan kamu. Maka diniatkan di niat awal itu, kemudian kita membaca iftitah, kemudian kita membaca doa di dalam iftitah itu yang mengutip doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, saya sedang hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, terhadap zat pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tolong komitmen yang seperti itu, yang sedang berkomunikasi berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus khusyuk. Betapa Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Karena kita sedang berdialog, berkomunikasi dengan Allah, kita sedang meminta, kita sedang berdoa kepada Allah, maka kita harus khusyuk, kita harus sopan. Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh sukses, bahagia orang yang sedang salat, yang mereka salatnya itu khusyuk. Yang kedua, jangan ada niat apapun ketika kita sedang melaksanakan sholat itu, kecuali hanya untuk Allah
dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kita sedang dilihat oleh orang lain, lalu kita memperbaiki sholatnya dengan penuh khusyuk. Karena yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya. Yang paling aku takuti jika terjangkit kepada hambaku, kepada umatku itu sifat riya. Ada sahabat lain di samping baginda Rasulullah bertanya, wa riya ya Rasulullah? Apa yang kamu takuti ya Rasulullah? Riya seperti apa? Yang paling Rasulullah takuti adalah ayyuzayyina rajulun salatahu lima yarahu akhadun. Jika seseorang hambaku, umatku memperbaiki salatnya dengan penuh khusyuk, lima yarahu akhadun, karena sedang dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Yang terakhir sebagai penutup, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, salat sebagai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salat itu nantinya akan menjadi barometer amal kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita laksanakan salat dengan baik, dan jangan sampai di tengah-tengah salat kita lupa bahwa kita sedang salat. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Siapa orang yang salat? Orang yang salat tapi celaka, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang yang lupa bahwa dirinya dengan salat. Nah, sebagai penutup, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengatakan, awwalu ma yukhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat Islam itu akan dilihat salatnya. Apa kata baginda Rasul? In saluhat, kalau nanti salatnya dinilai oleh Allah, dihisab oleh Allah, ternyata salatnya bagus, saluha sairu amali, maka amal yang lain itu dianggap baik. Wa in fasadat, tetapi sebaliknya, jika begitu dihisab salatnya rusak, salatnya tidak bagus, salatnya lupa, fasada sairu amali, maka akan dianggap rusak semua amal-amal perbuatannya. Oleh karena itu, di dalam memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad SAW, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berterima kasih dan bersyukur kita diberikan media untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam salat kita. Mudah-mudahan hadirin dimuliakan Allah, salat kita selalu khusyuk, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat salat kita menjadi baik, sehingga amal perbuatan kita yang lain dihitung menjadi amal yang baik, dan semuanya kita hadirin dimuliakan Allah akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya kita berkumpul kembali bertemu dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Waffaqanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.